Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Guru PPKN yang senantiasa akan menyampaikan materi-materi PPKN terutama untuk jenjang SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Dalam kesempatan ini kita akan bahas materi kelas 10 bagian 2 yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia serta sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. A. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. B. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. C. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. D. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. 2. Membangun kerukunan umat beragama. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama yang meliputi kerukunan antar umat seagama. Berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. 2. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama,
masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 12 tentang pertahanan negara pasal 30. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS-ANKAMRATA. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini. A. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar. B. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. C. Belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. E. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. F. Pengabdian sebagai anggota TNI. G. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum